Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Tabaraka bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب والحمد لله رب Pertama-tama yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Al-Ihsan yang sama-sama kita hormati dan insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru, para asatidz. Banyak hadir masya Allah guru-guru kita pada kesempatan di pagi hari ini, namun mohon maaf sejak ta'lim saya tidak menyebutkan nama beliau satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada segenap aparatur pemerintah sipil ataupun militernya. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin sekalian, para santri yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan kesemuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, teriring salam puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan izinnya, dengan wasilah inayah taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih itu nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan pagi ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, kembali kita dapat bermusafahah, bersilaturahim di antara kita, di dalam rangka kita melaksanakan satu kegiatan yang mulia, kegiatan wajib di pagi hari ini dengan kita sama-sama melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah di Masjid Besar Al-Ihsan Kecamatan Cibinong ini. Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ibadah yang kita laksanakan pagi ini mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tercatatkan menjadi amal soleh kita, insya Allah untuk bekal kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini kembali kita dapat melaksanakan kegiatan wajib kita
di hari Minggu terakhir di bulan Dzulqa'dah. Insya Allah dalam beberapa hari lagi ke depan, kalau bicara minggu depan sudah dipastikan kita sudah berada di bulan yang baru, dan bulan terakhir dalam kalender Hijriah adalah kita berada di bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang agung, ini adalah bulan yang istimewa, bahkan masuk dalam kategori arba'atul hurum, 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi istimewa pagi hari ini, kita dapat berkumpul sholat berjamaah di Masjid Besar Al-Ihsan Kecamatan Cibinong ini. Alhamdulillah, kita gunakan kesempatan bulan yang mulia, waktu yang istimewa, dengan kita melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Insya Allah dengan keberkahan mulianya bulan Dzulqa'dah inilah, insya Allah nilai ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini bukan tanpa hambatan, bukan tanpa sebuah cobaan. Ini kalau kita ngikutin hawa nafsu, jam-jam segini enaknya ngapain coba? Macam-macam ada jawabannya, ada yang tidur, ada yang ngopi, ada yang lari pagi. Tapi kita gunakan pagi hari ini dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus kita menghadiri acara kajian yang luar biasa diadakan oleh Masjid Al-Ihsan ini. Luar biasa. Maka pesannya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Surat apa? Surat apa? Halo. Assalamualaikum. Pada diem ya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Surat apa? Iya. Ayat berapa? 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar." Dan mereka orang-orang yang bersabar dalam meraih ridhonya Allah. Maka pesannya, ayo Pak, Ibu, semua kita yang hadir hari ini di Masjid Al-Ihsan ini, yuk perintahnya yuk sabar. Sabar dalam meraih ridhonya Allah. Ini kita model kayak begini, bahasa saya bisa bilang sabarin aja udah. Dasarnya Pak, gak lama kita dapat melaksanakan ini semua. Ngajinya enggak lama, sholatnya enggak lama, ibadahnya enggak lama. Karena apa? Nabi sudah mengingatkan sabar itu dalam 3 hal. Salah satunya adalah dari yang 3 itu, wasabru 'alal ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Karena hidup kita di dunia ini enggak lama. Bahkan Nabi sudah mengingatkan umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Ini kalau kita sekarang punya umur 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, Romannya besok ya. Ya Allah, ya Allah. Makanya kalau dibahasakan saya, Pak, maju ke depan umur kita dengan mundur ke belakang. Di Roman-Roman udah dekat ke depan daripada kita mundur ke belakang. Betul nggak kira-kira? Masya Allah. Makanya yang disabarin aja udah. Sabar dalam kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sabar dalam meraih ridhonya Allah, sabar dalam kita menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah jalan yang terbaik yang kita lakukan di dunia untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buat santri sabarnya lagi mondok, lagi ngaji, insya Allah ini penting. Karena dikatakan untuk ukuran kalian yang masih muda-muda, yang masih sedang menuntut ilmu, masya Allah, man lam yata'allam bi sigharihi lam yataqaddam bi kibarihi. Siapa orang yang tidak mau belajar sejak dini, maka dia tidak akan menjadi orang yang terpandang di kemudian hari nanti. Intinya
Kuncinya apa? Sabarin aja udah mondoknya. Ada masanya kalian mondok, ada masanya nanti kalian akan mengamalkan dari pelajaran yang sudah kalian dapatkan. Insya Allah. Sabarin aja udah. Walaupun kadang hawa nafsunya pengen pulang dulu, walaupun kadang hawa nafsunya pengennya balik terus, pengen udahan mondoknya, ya kan, nggak bisa main handphone dan yang lain sebagainya, nggak jadi masalah. Insya Allah kalian berjuang sekarang, kalian mau belajar sekarang, di masa kecil kalian sudah mau belajar, insya Allah menjadi orang yang terpandang di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kalau kita kaitkan sabar ini dengan apa yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Lebih-lebih di bulan Dzulhijjah ini insya Allah kita penting untuk meneladani pribadi Nabi yang begitu istimewa, bahkan mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang tampil secara paripurna dalam dua ibadah di bulan Dzulhijjah. Betul Pak? Betul Pak? Halo halo. Assalamualaikum. Penting kita meneladani pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang secara paripurna dalam dua ibadah tampil di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, kita tahu Nabiullah Ibrahim ini ujiannya luar biasa. Makanya dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tidak akan mendiamkan kita begitu saja mengatasnamakan diri kita beriman kepada Allah, sedangkan iman kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ujiannya Nabiullah Ibrahim luar biasa. Tapi yang kita tahu terlebih dahulu, Nabiullah Ibrahim ini tampil di bulan Dzulhijjah yang pertama adalah dengan ibadah hajinya. Tidak terlepas ibadah haji ini dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh umat manusia datang ke Baitullah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang istimewa. Makanya penting buat mereka orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, duyufullah wa duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, insya Allah mereka juga dibekali dengan sabarnya menjalankan ibadah di sana. Karena puncaknya dari haji itu adalah, masya Allah, selain wukuf di padang Arafah, tapi nilainya yang begitu istimewa. Nabi sebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, istimewa. Sabar buat mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun sabar di saat mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih Allah dan juga memilih keluarganya. Siapa yang Nabiullah Ibrahim pilih, ini pilihan berat, ini pilihan yang tidak gampang. Nabiullah Ibrahim dalam sejarah dikatakan lama tidak punya keturunan, tapi di saat keturunan itu ada, di saat anak itu sudah Allah berikan kepada beliau dengan kabar gembiranya, fabasyarnahu bighulamin halim. Ini surat As-Saffat ayat 100 dengan ayat 111 bicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah penantian yang panjang, Nabiullah Ibrahim selalu meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salih. Ya Allah ya Rabb, berikanlah aku keturunan yang saleh. Yang dimintakan sama Nabiullah Ibrahim bukan kayanya, yang dimintakan sama Nabiullah Ibrahim bukan jabatannya, tapi yang dimintakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya adalah keturunan yang saleh. Ini luar biasa. Saya mencek bahasa saudara teh, mencek pawayangan teh mah lamun geus saleh mah insyaallah anak urang mancala putra mancala putri dapat sanjang dina kemuliaan. Karena apa? Karena insyaallah anak kita sudah memiliki kesalehan dalam hidupnya, menjadi kebanggaan di dunianya untuk orang tuanya, dan insyaallah menjadi penyelamat nanti untuk kedua orang tuanya di akhirat nanti. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang sudah dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, saleh untuk keturunannya. Tapi masya Allah, ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bighulamin halim. Setelah diberikan kabar gembira dengan seorang anak yang luar biasa akan kesabarannya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, di saat anak itu masuk usia sanggup, datang perintah Allah untuk mengorbankan putranya yang tercinta, Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku, anni adbahuka, kalau aku itu harus mengorbankan kamu. Tapi hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang tidak otoriter ataupun yang tidak diktator, beliau meminta penjelasan ataupun pendapatnya dari seorang anak yang dicintainya. Fanzur madza tara, coba tuh kamu pikirin, kalau bahasa kitanya mau kagak begitu. Jawaban anak yang soleh, ya aba, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah bapak kau mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Inilah hebatnya, inilah luar biasanya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani. Bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya pun lahir seorang anak yang luar biasa akan kesolehannya. Masya Allah, disinilah ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau cinta kepada anaknya, beliau cinta kepada keluarganya, tapi dipastikan di situ tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat meneladani Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insya Allah. Maka singkatnya kita disunahkan untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Hukum awalnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk dapat melaksanakannya. Insya Allah. Tapi inti hikmahnya adalah, yuk Pak, kita diajarkan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, selain untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu juga Nabiullah Ibrahim sedang mengingatkan kepada kita semuanya untuk mau berkorban, mengikis apa itu namanya obsesi keduniawian kita, obsesi keduniawian kita. Jangan sampai mengalahkan akhirat kita, daripada kita termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dunia adalah tempat yang terbaik Allah berikan kepada kita untuk berbekal diri menuju kehidupan panjang akhirat kita. Insya Allah. Maka perintahnya adalah yang pertama dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, salat dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gak lama, ini ngaji juga nggak bakalan nyampe jam 12. Bentar lagi juga udah. Ya enggak? Ya enggak? Bentar lagi juga udahan. Insya Allah nggak lama, sabarin aja udah. Ya, sabarnya macam-macam. Ada yang benar-benar dengerin, ada yang sambil selendotan, ada yang sambil nunduk tapi tidur ujung-ujung, dikira khusyuk ternyata tidur. Sabarin aja udah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, waqamus shalah, dirikan salat. Ya. Ini kita hadir di Masjid Jami' Al-Ihsan ini buat salat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kita kepada Allah, takbir kita kepada Allah. Masya Allah, kita semuanya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ayat yang sudah dipampang di atas sana, surat Al-An'am ayat 162.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semua kita pasrahkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, melalui Masjid Al-Ihsan ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik yang dapat memakmurkan masjid kita, ya. Karena memang dikatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini kita semua yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ini masjid adalah jawabannya sebagai tanda dan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Insya Allah. Sholat sehari semalam nggak banyak, cuma 5 waktu, betul? Coba santri saya bertanya, halo, hai, jamaah. Ternyata pakai jamaah dalamnya. Saya tanya, sholat sehari semalam berapa waktu? Coba lebih kencang suaranya, sholat sehari semalam berapa waktu? 5. Yang pertama sholat. Ada yang subuh, ada yang duhur, gimana ceritanya ini? Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat, yang keempat sholat, yang kelima sholat. Jumlah rakaatnya ada berapa? 17 sama 11? 17 sama 11 ada mirip. Berapa rakaat? 17 rakaat. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, jumlahnya jadi 17 rakaat. Kalau santri pada sholat kan? Santri sholat 5 waktu enggak? Luar biasa. Alhamdulillah. Mohon maaf kadang kalau di rumah belum tentu pada sholat. Tapi karena santri, alhamdulillah semuanya pada rajin sholat. Alhamdulillah. Kita udah diajarin dari dulu sama guru-guru di TK kita. Sebuhun kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Cakep, Masya Allah. 1000 tahun bahasanya Pak, kita anak-anak itu udah pada tahu. Gak sholat gak ada artinya. Itu yang 1000 tahun hidup gak sholat gak ada artinya. Apalagi kita cuma yang dikasih 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun gak sholat, lebih gak ada arti apa. Makanya yuk, insya Allah mumpung kita masih diberikan hidup dan kesempatan, sholatlah kita. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Yang ketiga, wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Selain kita diperintahkan untuk sabar dalam meraih ridhonya Allah, yang kedua diperintahkan untuk kita melaksanakan sholat yang 5 waktunya. Dan yang ketiga perintah Allah dalam surat Ar-Ra'd tadi adalah kita diperintahkan untuk menginfakkan harta yang sudah Allah beri kepada kita di jalan yang terbaik, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosen saya sekaligus profesor Dr. Muradi dalam status di Facebooknya pernah menyebutkan, harta yang kita punya kalau cuma untuk kita makan, ujungnya hanya akan jadi kotoran. Betul Pak? Harta yang kita punya kalau cuma untuk kita simpan, ujungnya paling hanya akan jadi warisan, bahkan boleh jadi akan jadi rebutan. Tapi harta yang kita punya kemudian kita olahkan menjadi nilai-nilai kebaikan, insya Allah dengan sedekahnya, dengan jariahnya, dengan kita membantu fakir dan miskinnya, berarti dan bernilai,
terus mengalir menjadikan nilai-nilai kebaikan, bukan hanya di saat kita hidup di dunia saja, bahkan akan terus mengalir menjadi amal soleh kita di saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Ini kalau udah terakhir berarti udah cepet udahan nih kalau begini. Yang keempat, yang terakhir adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad. Selain kita diperintahkan sabar dalam meraih ridhonya Allah, selain kita diperintahkan untuk mendirikan salat, selain kita diperintahkan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, yang keempatnya adalah kita diperintahkan untuk dapat mengganti keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan kita, diganti dengan nilai-nilai kebaikan yang masih bisa kita laksanakan, insya Allah. Maka ada perintah fastabiqul khairat, adanya perintah bagi kita untuk berlomba-lomba dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, Pak, mohon maaf, yang sebelah kiri ataupun depan saya, kebanyakan sebelah sana nih Pak, kebanyakan umur kita udah pada tua ini. Kalau melihat kanan saya memang masih muda-muda, tapi melihat sebelah kiri, masya Allah, dari depan ke sini Pak, kebanyakan udah pada tua ini. Lah emang kenapa Ustaz kalau udah tua? Masalah buat lo. Ya nggak ada masalah juga buat saya Pak. Tapi masya Allah, dengan kondisi kita yang sudah tidak muda lagi ini Pak, kita diingatkan insya Allah di atas usia 40 tahun itu jadi patokan. Wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaqim khairuhu 'ala syarrihi falyatajahhaz ila an-nar, kata Nabi dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan alamatu iradillahi ta'ala 'anil abdi, alamat ataupun ciri golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya disebutkan adalah siapa orang yang sudah melewati umur 40 tahun, tapi dengan umur 40 tahun itu tidak menjadikan perubahan yang baik, dengan umur 40 tahun itu tidak menjadikan perubahan yang positif. Singkatnya begini aja, sebelum 40 tahun nggak mau ngaji, udah nyampe 40 tahun lebih masih juga nggak mau ngaji. Sebelum 40 tahun nggak mau sholat, udah nyampe 40 tahun lebih masih juga tidak mau sholat. Sebelum 40 tahun singkatnya nggak mau ibadah, udah nyampe 40 tahun lebih masih juga tidak mau ibadah. Apa kata Nabi? Falyatajahhaz ila an-nar, siap-siaplah masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, a'udzubillahi min dzalik. Enggak mau seperti itu, maka yuk kita berlomba menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk. Santri pasti hafal semua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Makanya yuk Pak, yuk kita berlomba menjadi yang terbaik di sisi Allah. Kita berkompetisi untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kita ganti keburukan yang pernah ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Insya Allah kita ganti dengan nilai-nilai kebaikan yang masih bisa kita laksanakan. Karena tadi patokannya, insya Allah semakin tua hidup kita semakin istiqomah, semakin tua hidup kita semakin rajin ibadah. Kalau sudah istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan hidup kita nanti berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan kalimat yang sering kita bacakan, ya Allah
keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita, bahkan insya Allah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru semalam saya menghadiri acara tahlil di malam yang ke-6 di Kampung Kandang namanya itu kalau nggak salah itu ya, dekat SPBU belok kanan itu ada notaris belakangnya di 24 jam klinik 24 jam belakangnya persis di situ. Itu Masya Allah ya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang insya Allah menurut kacamata kita pun dalam keadaan yang baik. Di saat beliau sudah beres melaksanakan sujud pertama, duduk di antara dua sujud lagi yang kedua, terus kemudian tahiyat awal. Di dalam posisi di saat kita sedang melaksanakan tahiyat awal ada bacaan apa di sana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau jadi imam, lagi posisi jadi imam, berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga. Sholatnya sholat maghrib ini. Di rakaat yang ketiga seharusnya dia berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga, berdiri dari posisi duduk duduk tahiyat awalnya. Masya Allah tidak kuat, kemudian jatuh, dan di saat itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indah, terlalu indah. Cemburu kita main begitu, ngiri kita dengan model yang seperti itu, Pak. Masya Allah, dalam keadaan sholat sedang dekat dengan Allah, ada bacaan tasbih sebelumnya diucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian dia juga mengucapkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian beliau melaksanakan tahiyat awal, dan di saat beres melaksanakan tahiyat awal hendak berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga, tidak kuat terjatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indah pada akhir yang begitu luar biasa. Maka insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meminta kita kepada Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha insya Allah. Mudah-mudahan itu menjadikan akhir yang baik, termasuk juga kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Insya Allah kita ganti keburukan kita dengan kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Kalau keempat model tadi sudah kita jalankan, sabar dalam meraih ridhonya Allah, mendirikan sholat, mau menginfakkan harta kita di jalan Allah, mau mengganti keburukan dengan kebaikan, jawaban yang indah Allah berikan, ulaika lahum uqbad dar. Maka tempat akhir yang baik untuk mereka tadi. Apa tempat akhir yang baik itu? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 Allah berikan jawaban, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Insyaallah surga Aden yang akan menjadikan tempat untuk mereka semua. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan melalui Masjid Al-Ihsan dengan kajian yang kita laksanakan pagi hari ini menjadikan manfaat buat kita untuk lebih baik lagi hidup kita ke depannya, insya Allah. Dengan patokan tadi ya Pak ya, mudah-mudahan kita sama-sama, termasuk saya juga sedang berusaha, semakin tua hidup kita semakin istiqomah, semakin tua hidup kita semakin rajin ibadah. Kalau sudah istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan endingnya adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, kiranya itu saja dapat disampaikan. Wasilah Salukman ya, saya diundang pada kesempatan di pagi hari ini untuk dapat hadir di Masjid Jami Al-Ihsan. Ini mengingatkan memori saya yang 3 tahun kurang lebih ulang balik ke sini, Pak. Turun di depan angkot, jalan ke sini, turun Permata Palem, naik lagi belok kanan terus sampai di Mancibinong. Ya, alhamdulillah alumni Mancibinong, Pak. Masuk tahun 2001. Ya, lulus 2004. Alhamdulillah ini muridnya Abi, muridnya Abah. Alhamdulillah, bahasa Arabnya dulu belajar sama Abi waktu di Mancibinong. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang Abi lagi hajian. Masya Allah, alhamdulillah ya.
Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, khusus Abi yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, insya Allah berikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan dapat melaksanakan semua rukun-rukun hajinya, sunnah-sunnahnya dan wajib-wajibnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Lukman atas wasilah beliau. Alhamdulillah ya, di sini juga ada saudara saya sebenarnya yang kemungkinan rencana akan hadir, itu Haji Robi Samsi. Ya, beliau ini kepala KUA di Kecamatan Cibinong. Ini kebetulan anak saya, kalau bahasa Sundanya anak, saya panggilnya anak ya. Alhamdulillah itu dari istri saya. Oleh karena itu alhamdulillah jadi terus nyambung silaturahimnya, insya Allah manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Buat santri-santri, terus semangat ya sayang ya. Kalian sedang berproses, jangan pernah kendor semangatnya. Salah satu syarat dalam menuntut ilmu adalah sabar ya. Insya Allah. Bahkan watuli zamanin, panjang waktunya, nggak simsalabim, nggak seminggu 2 minggu jadi kiai, nggak bisa ya kan. Prosesnya panjang. Insya Allah minimal ilmunya adalah untuk diri kita sendiri, lebih bagusnya bisa bermanfaat buat yang lain. Insya Allah, sabar ya sayang ya. Insya Allah ada masanya kalian nanti akan bahagia dengan proses perjuangan yang kalian laksanakan pada hari ini. Insya Allah. Akhirul kalam, Allahumma fiqna qabitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.